Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam. selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Literatur dan Perencanaan Riset Kimia. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang pedoman penulisan karya ilmiah. Ya. Jadi di sini eh, karya ilmiah yang dimaksud adalah salah satu contohnya adalah skripsi ya. Skripsi itu salah satu contoh atau jenis karya ilmiah yang tidak dipublikasikan ya, tapi dia bisa menjadi referensi ya, apa namanya, sumber bacaan bagi orang lain yang bisa digunakan untuk apa namanya itu menjadi salah satu referensi tambahan ya, yang mungkin bisa digunakan untuk karya ilmiah yang lain, misalnya dalam bentuk artikel jurnal atau mungkin skripsi juga yang berikutnya nanti bisa mengutip dari skripsi yang sebelumnya ya. Sehingga tentunya dalam penulisan karya ilmiah ini ada aturan-aturan atau rambu-rambu yang harus diikuti ya, terkait dengan cara ataupun apa ya namanya itu, kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam penyusunan karya ilmiah ya, termasuk juga dalam penulisan skripsi. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas ya kriteria-kriteria yang dimaksud itu apa saja ya. Oke. Sebelum kita bahas tentang kriteria tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu ya bahwa penulisan skripsi ini sebetulnya merupakan bagian dari persyaratan kelulusan mahasiswa ya dalam menempuh program sarjana. Walaupun ada mungkin ya di tempat lain yang kelulusannya itu tidak perlu menuliskan skripsi ya, tapi sebagian besar program studi itu mewajibkan mahasiswanya itu menulis karya ilmiah ya dalam bentuk skripsi salah satunya sebagai prasyarat untuk kelulusan dari program sarjana. Nah, tentunya sebagai salah satu prasyarat kelulusan ini tidak hanya sekedar memenuhi target, yang penting lulus gitu ya, dan pokoknya yang penting ada skripsi dan bisa disidangkan gitu ya. Tidak terlepas dari konten yang dijadikan sebagai topik penelitian. Tentunya skripsi yang baik adalah skripsi yang bisa memberikan inspirasi bagi orang lain, bisa menjadikan bahan referensi ya, atau bisa dijadikan sebagai pembanding gitu ya, ataupun sumber informasi tambahan ya dalam topik yang terkait atau yang relevan dengan apa yang kita teliti. Nah, tentunya skripsi yang baik itu adalah yang mengikuti ketentuan-ketentuan karya ilmiah yang bisa dijadikan sebagai
karya ilmiah yang memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, agar skripsi itu bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, maka dia harus punya kebaruan, ya, kebaruan dan ada unsur inovasinya. Apa sih sebetulnya yang menjadi pembeda antara penelitian kita dengan penelitian terdahulu atau penelitian orang lain yang memiliki concern ataupun topik yang sejenis misalnya ya, misalnya isolasi bahan alam contohnya ya, misalnya kita ingin mencari senyawa aktif anti kanker ya, topik besarnya seperti itu. Apa yang membedakan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain? Oh ternyata sumber bahan bakunya berbeda. Dia diisolasi dari tanaman X, sedangkan saya diisolasi dari tanaman Y. Atau sama-sama diisolasi dari tanaman X, tapi metode isolasinya berbeda. Atau sama-sama dari sumber tanaman X, tapi saya di bagian batangnya, dia di bagian daunnya misalnya. Itu kan beberapa contoh kebaruan yang bisa kita klaim bahwa ini ada unsur novelty-nya ya. Walaupun mungkin novelty-nya itu tidak terlalu besar ya, karena biasanya kalau kita mengambil sampel dari mengambil topik penelitian dari sampel yang sama, mungkin kebaruannya itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, kecuali kalau kita mengambil dari sumber yang berbeda. Nah, itu mungkin ada perbedaan yang nyata ya, ada perbedaan yang bisa kita jadikan sebagai inovasi ataupun produk-produk yang memiliki kebaruan gitu ya. Nah, inovasi juga ini bisa berkaitan dengan apa namanya, adanya pengembangan metode ya, metode yang sebelumnya itu mungkin belum ada. Dia menghasilkan satu produk baru yang ternyata itu bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu atau bisa diaplikasikan di bidang teknologi. Nah, sehingga itu bisa dipatenkan. Nah, itu kan akan sangat baik ya kalau hasil penelitian ini bisa digunakan oleh orang banyak gitu ya. Nah, kalaupun tidak dalam bentuk paten ya dalam bentuk publikasi yang ternyata yang bisa dijadikan referensi oleh orang lain kan gitu ya. Nah, tentunya sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak terlepas daripada ujung tombaknya adalah penelitian itu sendiri, gitu ya. Ujung tombaknya adalah riset yang dilakukan baik oleh sivitas akademis, mahasiswa, dosen, para peneliti ataupun tenaga-tenaga akademik lainnya ya, atau sivitas akademika kan yang sivitas akademika yang lain ya, yang mereka memberikan suatu inovasi produk teknologi yang bisa dipatenkan atau yang bisa digunakan oleh orang banyak. Semakin banyak paten ya semakin terlihat ya kemajuan dari suatu bangsa ya. Kita melihat contohnya ya negara tetangga kita Singapura atau Malaysia ya. Mereka publikasi ilmiahnya itu sangat ini sekali ya, apa namanya itu, trennya itu setiap tahunnya meningkat gitu ya. Mungkin kalau kita bandingkan dari angka jumlah penduduk dengan jumlah publikasi yang terindeks di jurnal yang yang bereputasi, mungkin kalau di Singapura 1 dari 30 orang itu pasti menulis misalnya. Karena memang penduduknya sedikit gitu dan penduduknya itu berpendidikan tinggi ya, well educated ya. Jadi dia minimal sarjana dan itu sangat ini sekali, sangat produktif sekali gitu kan ya. Jadi 1 dari 30 orang itu pasti sudah pernah menulis di publikasi ilmiah. Bayangkan dengan Indonesia misalnya dari 200 atau dari 300 juta penduduk yang bisa publikasi ilmiah mungkin hanya 300.000
gitu ya. Nah, berarti kan itu 1 banding 1.000 orang gitu ya. 1 banding 1.000 orang yang menulis. Jadi itu eh, apa namanya akan terlihat ya tentang kemajuan suatu bangsa itu dari publikasi yang dihasilkan. Ya, Indonesia yang negaranya besar, kalau publikasinya lebih banyak mungkin akan menjadi negara yang lebih maju karena banyak paten dan produk-produk teknologi yang dihasilkan. Gitu ya. Nah, inilah pentingnya kualitas karya ilmiah itu dipublikasikan ya sehingga bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi paradigma sekarang ya, orang menulis skripsi itu bukan lihat dari tebalnya skripsi itu dibuat ya. Kalau semakin tebal semakin bagus, kualitasnya belum tentu juga. Justru sekarang ini kualitas suatu karya ilmiah itu dilihat dari banyaknya orang yang mensitasi. Jadi kalau skripsi kita ini sudah masuk ke repository, berapa banyak orang yang mau baca skripsi kita, berapa banyak orang yang mau mensitasi skripsi kita, itu baru kita bisa lihat kualitas karya ilmiah itu semakin baik atau tidak, karena semakin banyak disitasi kan berarti semakin percaya orang terhadap karya ilmiah kita. Ya. Nah, itu akan berimbas pada yang namanya high index ya. High index itu adalah indeks sitasi bagi penulis ya yang tulisannya itu dipublikasikan di jurnal atau di skripsi atau proceeding dan lain sebagainya ya. Jadi nanti kita bisa lihat contohnya kalau Anda mau searching di Google Scholar ya, contohnya nama saya gitu ya, Sandra Hermanto Google Scholar, nanti klik di situ lihat berapa banyak citasi orang terhadap tulisan kita ya. Akan terlihat di situ indeks citasinya. Nah, semakin banyak orang mensitasi terhadap tulisan kita berarti kualitas karya ilmiah kita semakin diakui. Nah, begitu pula dengan tulisan Anda nantinya. Kalau memang skripsi itu diakui sebagai karya ilmiah yang berkualitas, maka orang akan lebih banyak untuk mensitasinya. Ya. Jadi sekali lagi, skripsi yang baik itu bukan dilihat dari tebal tipisnya, tapi dilihat dari kualitasnya itu dilihat dari seberapa banyak orang mensitasi tulisan kita. Ya. Nah, jadi dalam hal ini ya, skripsi itu sudah tidak mewajibkan lagi adanya tinjauan pustaka sebetulnya kalau di beberapa tempat. Kenapa? Karena tinjauan pustaka itu biasanya hanya berupa kumpulan materi-materi teoritis. Ya, jadi bisa bersifat opsional. Karena skripsi itu bukan clipping, bukan diktat, bukan mengumpulkan materi-materi dari tulisan orang, tapi bagaimana kita meramu tulisan kita dengan menggandengkan sitasi yang kita lakukan dari tulisan orang lain sebagai pendukung daripada tulisan kita. Ya, jadi harus ada relasinya dengan apa yang kita bahas, harus ada relasinya dengan latar belakang tulisan kita. Tidak hanya sekedar memasukkan teori-teori di dalam bab 2 atau di dalam pustaka. Tapi lebih baik kalau referensi itu justru lebih banyak dibahas di bab 4 ya, di bagian hasil dan pembahasan. Oleh karena itu maka sekarang ada ketentuan ya, dalam penulisan skripsi itu minimal 40% dari halaman yang kita tulis, dari tulisan yang kita buat dalam skripsi, memuat tentang hasil dan pembahasan. Jadi apa yang kita bahas, apa yang kita tulis, ya kalau dalam skripsi itu 60 halaman misalnya ya, berarti kan 40% dari 60 ya kurang lebih sekitar 25 sampai 30 halaman. Ya, itu harus membahas tentang apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, ya, dan bahas ya, secara tuntas data yang kita peroleh itu kenapa hasilnya demikian, bagaimana relevansinya dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, sehingga di sini kalau kita tidak terlalu banyak menuliskan tinjauan pustaka, itu akan lebih menghindari terjadinya plagiarisme. Nah, plagiarisme itu kita mengambil apa namanya tuh
tulisan-tulisan orang lain tanpa kita mencantumkan citasinya, gitu ya. Jadi harus selalu mencantumkan citasi apapun yang kita kutip atau yang kita ambil dari tulisan orang lain itu harus ada sumber referensi. Sehingga ini menjadi bagian penting ya yang harus dipahami oleh mahasiswa. Selain kebaruan, ya kualitas karya ilmiah, juga penekanan-penekanan pada aspek pembahasan yang memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita lihat lagi paradigma yang lainnya ya dalam penulisan skripsi sekarang. Kutipan itu sebaiknya digunakan untuk memperkuat argumen kita. Jadi kalau kita mengutip sesuatu kalimat ataupun referensi berupa gambar atau tabel ataupun grafik atau apa ya data yang dihasilkan oleh orang lain, kalau tidak ada kaitannya langsung dengan penelitian kita ya sebaiknya dihilangkan. Untuk apa kita mensitasi tulisan orang kalau nggak ada hubungannya langsung dengan apa yang kita kerjakan kan gitu ya. Jadi saya selalu meminta mahasiswa itu kayak di bab 2 itu ya. Misalnya dia membahas tentang analisis antioksidan ya dengan menggunakan metode DPPH misalnya. Dia jelaskan ya apa metode DPPH itu apa, bagaimana cara melakukannya, tapi di dalam bab 2 dia bahas tentang spektrofotometer UV-Vis. Memang dia menggunakan metode pengukurannya itu menggunakan alat spektrofotometer ya. Tapi dalam pengukuran itu tidak dibahas ya faktor apa saja yang mempengaruhi hasil pengukuran dengan menggunakan metode itu. Malah dia membahas tentang apa sih spektrofotometer ini, sejarahnya seperti apa, kemudian komponen-komponennya apa saja. Saya kira hal-hal yang seperti itu tidak terlalu berkaitan langsung ya. Jadi kadang-kadang saya selalu bilang, ini nggak penting dimasukkan gitu. Buat apa sih kamu membahas tentang spektrofotometer? Toh orang sudah tahu kalau mengukur antioksidan itu menggunakan alat spektrofotometer. Yang penting prinsip dasar dari metodenya seperti apa gitu. Karena ya tinjauan-tinjauan teoritis yang tidak terlalu berkaitan langsung menurut saya tidak perlu dimasukkan. Gitu. Sehingga ini bisa menghemat sumber daya ya. Kalau kita harus print out kan akan mengurangi jumlah kertas, tinta, dan ruang penyimpanan di perpustakaan. Jadi kalau ya sekarang kan skripsi lebih banyak dibuat soft file ya dalam bentuk CD atau dalam bentuk repository. Walaupun sekarang masih diharuskan untuk mencetak ya sebagai salah satu syarat kelulusan, mereka harus membuat hard copy, tapi biasanya tidak terlalu banyak ya. Justru saya kadang kalau mahasiswa ya bimbingan saya sekarang saya minta sudah soft copy-nya aja lah, tidak perlu hard copy ya. Yang penting sudah ada tanda tangannya, itu bisa dijadikan sebagai bukti bahwa saya sudah membimbing Anda misalnya gitu ya. Jadi di sini bisa menghemat ya sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga ya dari anjuran ya di sini ada peraturan waktu itu ada Permendikbud ya nomor berapa saya lupa ya tahun 2011 di mana mahasiswa wajib mempublikasikan hasil penelitiannya minimal dalam repositori. Jadi hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi itu harus tersimpan di dalam repositori yang bisa diakses secara online ya atau secara daring ya sehingga bisa menjadi rujukan yang bisa disitasi oleh orang lain. Ya, bisa nanti masuknya ke repositori universitas atau ke portal Garuda ya. Garuda itu Garuda rujukan digital yang dikembangkan oleh Kemendikbud ya. Nah, semua karya ilmiah itu sekarang wajib dipublikasikan, walaupun hanya sebatas repositori ya. Kalau untuk mahasiswa S1 kan tidak wajib menulis artikel jurnal, ya.
membuat karya ilmiah yang dipublikasikan dalam ya, atau bisa juga masuk ke dia serba digital di garuda.dikti.go.id atau dalam international scientific journal database. Ini kalau masuk ke apa namanya itu artikel jurnal ya, tapi kalau nggak masuk ya berarti nggak bisa masuk. Ya paling nggak masuk ke repositori aja. Nah, sehingga di sini publikasi online mewajibkan mahasiswa S1 itu harus publikasi minimal di dalam portal universitas. Ya. Karena nanti untuk menghindari terjadinya plagiarisme ini, nanti ketika di searching, oh orang sudah pernah melakukan penelitian ini, kita melakukan penelitian yang sama gitu ya. Kalau sudah ada di rujukan di repositori, nanti akan terlihat ya apakah penelitian kita ini overlap atau tidak dengan penelitian orang lain. Kemudian mahasiswa juga bisa menulis di jurnal nasional ya, karena sekarang jurnal nasional itu ada grade-nya ya, ada tingkatannya dari mulai yang tertinggi ya, Sinta 1 atau S1 sampai Sinta 6 ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah, kalau di jurnal ini sifatnya opsional ya. Maksud saya opsional ini boleh nulis, boleh mencantumkan, boleh mempublikasikan dalam bentuk artikel jurnal, boleh juga tidak. Tapi kalau untuk repositori tadi kan wajib ya kalau untuk di universitas. Nah, kalaupun Anda mau menulis di jurnal ya, baik itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional ya, jurnal internasional kan lebih bagus lagi ya. Maka ini akan memberikan menjadi nilai lebih ya untuk penilaian kelulusan Anda ya. Jadi nanti nilai-nilai karya tulis nilai tugas akhirnya akan lebih baik kalau artikelnya itu bisa dipublikasikan. Kemudian bisa sebagai penulis pertama, penulis kedua, atau setelah pembimbing ya. Biasanya kan kalau penelitiannya itu ditulis oleh dosen pembimbing yang memang punya topik riset tersebut, maka Anda ditulis di kedua atau ketiga misalnya ya. Yang masalah yang penting kan nama Anda bisa masuk berkontribusi dalam penelitian tersebut. Yang ketiga bisa juga ya mahasiswa itu melakukan diseminasi hasil penelitiannya dalam bentuk presentasi seminar ya atau temu ilmiah ya, pertemuan-pertemuan yang terkait dengan bidang ilmu kita ya, seperti seminar, simposium lokakarya ya, ataupun webinar ya kalau sekarang mungkin itu akan memberikan juga nilai tambah ya bagi penilaian tugas akhir Anda. Jadi ini juga sama opsional ya. Saya sekarang sudah mulai mengarahkan mahasiswa kita ini agar paling enggak kalaupun tidak nulis di jurnal, mereka pernah ikut pertemuan-pertemuan ilmiah ya dalam bentuk seminar ataupun lokakarya yang mempresentasikan hasil penelitiannya ya, baik dalam bentuk seminar nasional, internasional dan lain sebagainya. Kemudian sekarang mahasiswa juga diminta untuk presentasi hasil penelitian itu bilingual ya, atau dua bahasa, menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia bahasa Inggris. Ini wajib ya. Jadi maksudnya bagaimana? Apa bedanya Inggris Indonesia sama Indonesia Inggris? Maksudnya presentasinya begini. Kalau Inggris Indonesia, Anda menggunakan presentasinya itu slide-nya presentasinya bahasa Inggris, slide-nya dalam bahasa Indonesia, gitu kan? Tapi Anda sampaikan dalam percakapannya itu menggunakan bahasa Inggris, gitu ya. Atau sebaliknya, percakapannya menggunakan bahasa Indonesia, slide-nya harus berbahasa Inggris. Nah, ini sekarang wajib ya seperti ini. Jadi nggak bisa
kita buat slide bahasa Indonesia, tapi kita presentasinya dalam bahasa Indonesia juga. Harus minimal bilingual, ya. Ya lebih bagus kalau presentasi bahasa Inggris misalnya, Anda belajar cara menyampaikan eh, presentasi menggunakan bahasa Inggris kan lebih bagus lagi. Tapi jarang sih, biasanya mahasiswa hanya ada 1-2 yang presentasi dalam bahasa Inggris, kebanyakan dalam bahasa Indonesia tapi menggunakan slide-nya bahasa Inggris. Tapi ya kalau Anda sanggup bisa nggak masalah, silakan ya. Ada contohnya kemarin ada beberapa mahasiswa yang sudah memberanikan diri untuk presentasi dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian, nah di sini kita perlu mengetahui juga ya dalam penulisan karya ilmiah ini ada yang namanya etika peneliti. Ya, etika peneliti ini seperti apa? Ya, jadi pertama dia harus setiap tulisan yang dia buat itu harus ditulis secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi dia nggak boleh melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun, ya. Apakah dia mencuri ide orang lain atau dia mengutip tulisan orang lain tanpa mencatatkan citasinya, ya. Jadi dia harus bersikap jujur dan bertanggung jawab, ya, dalam penulisan karya ilmiah apapun termasuk skripsi. Kemudian tidak melakukan penelitian pesanan sponsor. Jadi artinya kalau Anda melakukan penelitian, ini kemudian didanai oleh dosen ataupun siapapun yang memberikan dana penelitian kepada Anda, eh, tapi ternyata misalnya penelitian Anda itu nggak bagus, ya, terus sponsor Anda minta datanya harus diperbaiki, harus dimodifikasi, ya, sehingga sesuai dengan pesanan sponsor gitu. Padahal Anda tidak melakukan penelitian itu atau penelitiannya tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini kan menjadi penelitiannya jadi tidak jujur gitu ya kan, karena ada konflik kepentingan di situ ya, supaya memuaskan memuaskan sponsor yang memberikan dana kepada kita, ya udah kita buat penelitian itu seakan-akan berhasil gitu ya, atau hasilnya memuaskan padahal hasilnya tidak memuaskan. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga, bersedia menerima kritik ya dan memberikan kritik. Jadi ya terutama menerima ya. Kalau mahasiswa ini kalau kita nulis skripsi kadang-kadang ini kok tulisan apa sih kok kayak gini bahasanya, sistematikanya nggak jelas, kemudian gaya bahasanya juga tidak baik gitu ya kan, eee, apa namanya, datanya juga tidak tidak sampaikan dengan cara-cara atau sistematika yang sesuai gitu ya, amburadul datanya lah gitu ya. Nah, itu semua tentunya harus bersedia ya kalau ternyata nanti skripsinya itu dicoret-coret oleh dosen yang bersangkutan, ini harus perbaiki. Ini sistematikanya masih salah gitu ya. Ini cara penulisannya keliru nih dan ya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan konten penelitian yang mungkin perlu perbaikan-perbaikan, ya Anda harus terima gitu sebagai bagian dari apa namanya itu untuk meningkatkan kualitas daripada karya ilmiah Anda. Ya. Kemudian yang keempat tidak melakukan plagiarisme. Kemarin kan sudah jelasin apa yang dimaksud dengan plagiarisme ya. Plagiarisme itu adalah tindakan yang dilarang di dalam komunitas akademik ya, dalam bentuk apapun ya, sehingga perlu mengetahui rambu-rambu apakah Anda ini melakukan plagiarisme atau tidak ya. Kemudian yang kelima, nah kewajiban publikasi dan tidak publikasi ganda. Ya, jadi artinya kalau kita melakukan penelitian kan ada keharusan kita melakukan publikasi, tapi tidak boleh publikasi itu dilakukan secara apa namanya double publikasi. Misalnya Anda publikasi di jurnal, Anda publikasi juga di proceeding. Nah, nggak boleh. Itu artinya berarti Anda melakukan self plagiarism ya, publikasi ganda yang itu tidak diperkenankan. Kemudian kita juga harus menghargai penelitian orang lain ya dalam bentuk hak ya, hak atas kekayaan intelektual. Jadi kalau orang sudah punya paten atau punya apa ya, kita harus menghargai ya dengan cara ya kita
mencantumkan citasinya dengan benar gitu ya. Kemudian tidak ikut berperan, tidak ikut jadi author kalau tidak berperan. Jadi artinya kalau kita tidak pernah nulis, kita tidak pernah melakukan penelitian, tiba-tiba nama kita muncul. Nah, itu kan berarti secara etika, ini kok masuk ke sebagai author, padahal kita nggak pernah ikut penelitian ini. Nah, ini perlu diluruskan juga ya, jangan sampai nanti, eee, apa namanya, ada rekan kerja Anda meminjam nama Anda dalam suatu penelitian yang sebetulnya Anda tidak melakukannya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya tidak menyia-nyiakan sumber daya penelitian. Ini tentunya dari sisi, waktu, tenaga ya, kemudian, bahan-bahan yang kita butuhkan gitu ya kan, bahan habis pakai dan lain sebagainya, ya itu jangan sampai nanti, data yang kita gunakan itu ya, ternyata misalnya tidak sesuai dengan bukan tidak sesuai ya, karena kita bekerjanya tidak maksimal gitu ya, jadi harus kita ulang lagi gitu ya, karena, persiapannya yang tidak matang ya, sehingga, banyak, sumber daya yang tersia-siakan dari sisi waktu ya, kemudian biaya dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya perlu juga diperhatikan ya, bagi terutama mahasiswa S1 yang penelitiannya kan dibatasi oleh waktu. Ya kalau bisa jangan lebih dari 1 tahun gitu ya. Ada peneliti yang karena dia ada pekerjaan lain ya, mahasiswanya itu keburu dia, mungkin sibuk dengan urusan yang lain, nah itu penelitiannya terbengkalai. Lebih dari 2 semester, tahun kedua dia tidak menghubungi pembimbing, menghilang begitu saja, tahun ketiga baru dipanggil sama, eee, apa, eee, fakultas atau sama prodi, karena sudah deadline misalnya. Berarti ini menyia-nyiakan sumber daya penelitian ya. Dan, eee, yang berikutnya juga perlu menjaga rekaman data ya. Jadi rekaman data ini harus selalu dibuat ya, kalau Anda melakukan penelitian, Anda harus punya yang namanya logbook, catatan-catatan selama Anda melakukan penelitian yang tersimpan ya sebagai rekaman. Jadi kalau ada orang lain yang mengklaim penelitian Anda, "Saya sudah melakukan penelitian ini tahun segini, bulan ini, tanggal sekian, ini data saya." Terus tiba-tiba, 2 tahun ke depan misalnya atau 1 tahun ke depan ada orang yang mengklaim penelitian Anda yang itu sama persis dengan yang Anda kerjakan. Nah, kalau kita punya data, kita punya bukti bahwa kita melakukan penelitian itu, kan ada rekamannya, sehingga itu bisa jadikan bukti otentik bahwa siapa sebetulnya yang melakukan penelitian ini lebih dulu, gitu ya. Ini penting dilakukan ya, karena sekarang kan tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada orang yang mengerjakan topik yang sama, di waktu yang berbeda, kemudian dia klaim itu adalah penelitian dia, padahal orang lain sudah pernah mengerjakan. Nah, inilah pentingnya kita membuat logbook ya. Yang terakhir adalah ethical clearance ya, clearance. Apa yang dimaksud dengan ethical clearance? Ya, ethical clearance itu adalah, eee, apa, eee, pernyataan kode etik yang berkaitan dengan penelitian yang menggunakan makhluk hidup, ya, baik itu misalnya kita sampling menggunakan, eee contohnya organisme hidup tidak seperti, mencit gitu ya, atau kita menggunakan hewan yang lebih besar misalnya ya, simpanse atau menggunakan, eee, apa, eee, kelinci dan lain sebagainya misalnya ya, itu harus ada yang namanya, kode etik penelitian yang, sebisa mungkin ya penelitian itu sudah, eee, di, direview oleh komisi etik ya, di tingkat universitas atau mungkin kalau tidak ada di tingkat universitas di tingkat nasional ya. Apakah dari sisi, penggunaan sampelnya ini
masih memungkinkan untuk dilakukan ya, karena ya contohnya seperti misalnya kita mengambil sampel darah gitu kan dari pasien yang akan kita ini contohnya kalau dalam bidang kedokteran ya, dari pasien yang, misalnya terkena penyakit tertentu gitu ya. Nah itu harus ada ethical clearance-nya, harus ada, eee, pernyataan kode etik yang membolehkan penelitian itu dilakukan. Kalau kita tidak mendapatkan ethical clearance berarti penelitian kita dianggap ilegal, gitu ya. Kalau kita menggunakan, eee, penelitian yang, bersinggungan dengan makhluk hidup, gitu ya, seperti manusia, hewan. Kalau tumbuhan sih tidak ya, biasanya hewan dan manusia. Ini juga tidak perlu ethical clearance ya. Jadi, untuk yang menggunakan hewan percobaan lah ya, seperti itu. Jadi harus ada ethical clearance. Nah, kalau kimia sih jarang ya menggunakan mencit ya, biasanya kalau yang mencit mungkin di, farmasi atau di biologi ya, di, kedokteran dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau misalnya contohnya di sini ya, subjek penelitiannya itu makhluk hidup, ya. Makhluk hidup itu berupa hewan uji, ya, seperti apa tadi, embrio, eee, apa namanya itu, misalnya, eee, hewan percobaan gitu ya, manusia, itu wajib memiliki ethical clearance dari komisi etik, ya. Komisi etik itu siapa? Orang-orang yang memang punya kompetensi di bidang ini, gitu ya, seperti tim ahlinya lah gitu ya, di bidang yang berkaitan dengan topik penelitian kita. Nanti mereka yang akan mereview, prosedur penelitian kita ini sudah sesuai atau belum. Kemudian, berikutnya adalah penelitian yang melibatkan hewan uji ini harus mencantumkan jumlah hewan yang akan digunakan, ya. Jumlah hewan yang dikorbankan, serta bagaimana cara memperlakukannya. Nah, ini harus ada di dalam prosedurnya, ya. Dengan demikian, sedapat mungkin bisa menggunakan alternatif lain, ya, selain hewan atau menggunakan jumlah hewan yang lebih sedikit. Ini berkaitan dengan pri kehewanannya mungkin ya, jadi ya makanya perlu ada komisi etik. Tapi saya kira, kalau hal-hal yang seperti ini mungkin di bidang, kimia tidak terlalu penting ya, kecuali yang memang betul-betul menggunakan makhluk hidup. Kemudian di sini ada 3 hal yang harus dihindari oleh peneliti, ya. Eee, Ketika dia akan menulis atau melakukan penelitian atau menulis skripsi ya, ada 3 istilah yang harus Anda pahami dan ini harus dihindari sebisa mungkin, ya. Yang pertama apa? Pabrikasi, ya. Apa sih pabrikasi ini? Jadi pabrikasi ini adalah istilah untuk data atau hasil penelitian yang dikarang atau dibuat-buat, ya, dan atau diumumkan tanpa pembuktian bahwa peneliti yang bersangkutan telah melakukan proses penelitian, ya, sesuai dengan data yang diperoleh tadi. Jadi data ini istilahnya dia bukan manipulasi, dia karang gitu ya. Padahal dia nggak melakukan penelitian, tapi dia dapat data itu dari mana kita nggak tahu gitu. Mungkin dia ngutip dari orang lain gitu. Nah itu sama seperti namanya pabrikasi. Jadi dia mengarang-ngarang data, membuat data tanpa pembuktian bahwa penelitian yang bersangkutan telah melakukan proses penelitian. Jadi oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa Anda tidak melakukan pabrikasi, dalam penelitian tugas akhir, maka setiap peneliti itu wajib membuat catatan penelitian atau dalam bentuk logbook ya sebagai bukti tidak melakukan pabrikasi. Jadi Anda melakukan penelitian tentang apa? Ada nggak buktinya? Oh ada. Saya mencatat di logbook. Apa yang Anda kerjakan hari ini? Apa yang Anda kerjakan 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu semua tercatat di dalam logbook ketika Anda melakukan penelitian. Sehingga di sini ya Anda bisa membuktikan bahwa memang penelitian ini saya lakukan gitu dan ini buktinya, saya ada logbook-nya. Saya ada raw datanya, ada data mentahnya. Hari ini saya mengerjakan ini, hari ini saya mengerjakan ini, 2 hari berikutnya saya mengerjakan ini dan seterusnya ya. Jadi itu harus tercatat ya. Nah, ini sering kalau saya membimbing mahasiswa saya selalu menanyakan,
kamu melakukan penelitian ini apa ininya, buktinya? Ya, saya ada ini ya Pak, catatan-catatan penelitian. Mana catatan penelitiannya, Saya ingin lihat. Ya ini Pak, dari hasil bukti pengukuran aja. Nah, itu yang mungkin harus Anda simpan dalam bentuk logbook ya. Jadi sehingga nanti akan terlihat ya, alur penelitian Anda, kronologisnya dari mulai awal sampai akhir ya. Itu perlu dituangkan dalam bentuk logbook. Kemudian yang kedua, hindari yang namanya falsifikasi ya. Kalau fabrikasi itu mengarang-arang data tanpa melakukan penelitian, kalau falsifikasi, data penelitiannya itu dipalsukan atau dimanipulasi ya dengan mengubah atau melaporkan secara salah. Ya sengaja gitu ya, melaporkan secara salah termasuk membuang data yang bertentangan secara sengaja untuk mengubah hasil ya. Pemalsuan ini juga meliputi manipulasi bahan penelitian, peralatan dan proses. Jadi selain data hasil penelitian, mungkin manipulasi saya melakukan pekerjaannya dengan menggunakan bahan ini padahal Anda tidak menggunakan bahan tersebut misalnya. Saya melakukan pengukuran dengan alat ini padahal Anda tidak melakukan pengukuran dengan alat tersebut. Saya melakukan proses penelitiannya begini-begini padahal tidak dilakukan. Nah, itu eh, jadi ya artinya pemalsuan ini bisa juga berkaitan dengan tadi ya memperoleh data yang sebetulnya tidak dilakukan ya atau dilakukan tapi dengan cara yang berbeda ya lalu Anda palsukan misalnya datanya. Nah, ini juga tidak boleh ya. Jadi memperbaiki hasil penelitian seakan-akan penelitian yang Anda peroleh itu sudah sesuai padahal datanya tidak sesuai. Nah, ini termasuk bagian dari falsifikasi ya, pemalsuan data. Ini kadang sering terjadi ya untuk beberapa penelitian-penelitian yang ada di negara kita ini, eh, manipulasi data itu kadang-kadang bukan hal yang ini ya, pemilihan presiden aja bisa dimanipulasi, misalnya ya, hasil perhitungannya. Apalagi data penelitian yang mungkin ini tidak berimbas pada, apa namanya ini, aspek kriminal gitu ya, cuman cuman memalsukan sedikit aja kok, nggak akan dipenjara ini kan. Nah, ini kadang hal-hal yang seperti ini tidak mencirikan dia sebagai, insan apa namanya itu, apa, yang bertanggung jawab tadi ya, ya mungkin dia di dunia okelah di apa namanya itu, dijunjung tinggi ya, eee, diakui sebagai peneliti yang handal, padahal sebetulnya dia tidak melakukan, sesuatu yang bagus gitu, karena tapi sekarang falsifikasi ini kalau masuk ke jurnal pasti akan ketahuan. Karena orang yang mereview itu akan lebih jeli ya, me meman memani apa namanya, kadang-kadang mereka diminta untuk data data raw, apa, data awalnya harus dilampirkan gitu ya, sehingga kita bisa tahu bagaimana proses pengolahan datanya. Jadi, apa namanya, memanipulasi data itu sangat tidak diperkenankan ya dalam penelitian ilmiah apapun, termasuk penelitian skripsi ya. Yang ketiga adalah plagiarisme. Ya, plagiarisme itu seperti yang saya jelaskan kemarin ya, eee, kita mengutip gagasan atau kata-kata orang lain tanpa memberi penghargaan atau pengakuan atas sumbernya ya, dengan tidak mencantumkan citasinya. Nah, plagiarisme ini dapat terjadi ketika kita mengajukan usulan penelitian ya dalam bentuk proposal atau juga dalam pelaksanaannya ya, atau dalam membuat laporan hasil penelitian. Jadi, plagiarisme termasuk perbuatan yang, dilarang ya, baik dari mencuri gagasan, pemikiran, proses, hasil penelitian orang lain, ya, baik dalam bentuk kata, data, kalimat, ya, bahan, dan penelitian-penelitian lain yang terbatas yang sifatnya rahasia. Nah, ini tidak ini harus kita ketahui ya, batasan-batasannya plagiarisme itu seperti apa. Sehingga kadang kita secara tidak sengaja mencantumkan citasi mengutip tulisan orang tanpa mencantumkan citasi.
Beberapa bagian yang rawan pelanggaran ya terhadap plagiarisme misalnya teknik percobaan ya, pengamatan dilakukan harus diverifikasi untuk mengurangi bias yang terjadi. Ya teknik percobaan ini berkaitan dengan tadi ya pengolahan datanya, hasil pengamatan yang harus dapat diulang untuk mengetahui apakah hasil pengamatan kita ini sudah sesuai atau sudah valid datanya ya, kita lakukan pengulangan. Kemudian metode yang harus digunakan harus dilakukan secara cermat ya, sehingga tidak menyulitkan perbedaan antar sinyal dengan noise. Ini artinya berarti untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam perhitungan gitu ya. Gangguan-gangguan dalam analisis itu harus bisa diminimalkan. Nah, gangguan itu bisa sumber gawat ya, itu harus bisa dikaji ya. Kira-kira kesalahan analisisnya bisa disebabkan oleh apa? Apakah faktor dari pekerjaan kita yang tidak tepat, atau metodenya yang keliru, atau mungkin optimasi alatnya yang tidak sesuai gitu ya, atau preparasi sampelnya yang tidak tepat dan lain sebagainya. Sumber data itu bisa macam-macam ya. Kemudian penanganan data, validitasnya bergantung pada akurasi dan presisi metode yang digunakan ya. Kejanggalan yang diperoleh pada data yang berasal dari 2 atau lebih sumber pengukuran harus dicermati. Artinya kalau kita punya data yang ternyata hasil pengukurannya berbeda dengan data orang lain yang melakukan pekerjaan yang hampir sama. Nah, kita perlu perlu melihat nih, contohnya misalnya hasil pengukuran NMR ya, NMR ini harusnya senyawanya senyawa A, gitu ya. Tapi kenapa kok di proses tertentu ini kok ada perbedaan sinyal yang dihasilkan gitu ya. Nah, ini harus dicermati. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Apakah karena faktor kesalahan dalam preparasinya, atau mungkin karena adanya pengotor dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang mungkin harus diperhatikan dalam pengolahan data atau penanganan data. Nah, kemudian yang terakhir adanya benturan kepentingan ya. Benturan kepentingan ini misalnya kalau penelitian itu dibiayai oleh sponsor. Jadi kita terkadang suka merasa apa ya namanya itu sungkan ya kalau hasil penelitian yang kita lakukan itu contohnya kalau kita bekerja untuk pembimbing gitu ya, proyeknya pembimbing dibiayai oleh pembimbing tapi hasilnya nggak bagus. Ya udahlah kita supaya kita bisa dianggap sebagai mahasiswa yang baik gitu ya dan bisa diterima gitu oleh pembimbing, ya udah kita kita perbaiki aja datanya dan kita manipulasi. Nah, itu nggak boleh ya, tanpa adanya konfirmasi bahwa penelitian itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita peroleh. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan beberapa karya ilmiah yang kita tulis itu mungkin menjadi tidak valid lagi gitu ya datanya. Dan itu yang perlu diperhatikan juga. Nah, plagiarisme kemarin sudah kita jelaskan ya, adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja untuk mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa mencantumkan atau menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, untuk menghindarinya, kita lakukan pertama meningkatkan pemahaman bahwa plagiarisme itu berimplikasi secara moral gitu ya, karena tidak mengakui hak kekayaan intelektual orang lain. Yang kedua, kalau kita menulis karya ilmiah, cermati ya kalimat demi kalimat, kata demi kata itu untuk memilah dan menentukan pustaka acuan. Jangan sampai ketika kita menulis itu ternyata ada bagian tertentu yang tidak disitasi dengan benar gitu ya. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Contohnya dalam mencantumkan data ya atau gambar atau apapun yang memang itu bukan hasil pekerjaan kita ya kita harus mencantumkan citasinya. Ya.
Memiliki rasa percaya diri bahwa rencana penelitiannya bukan contekan, ya. Kemudian memiliki keyakinan bahwa data yang diambil sahih dan cermat, menghargai sumbangan data atau informasi dari peneliti lain, dengan menyatakan atau menyampaikan ucapan terima kasih ya, atau menyebutkan sumber citasinya dengan baik. Cara menghindari plagiarisme, pertama mengarsipkan sumber-sumber acuan yang asli, sehingga terhindar dari kecerobohan yang disengaja. Ya, sekarang kan sudah ada reference manager ya, jadi semua sumber citasi itu kita bisa masukkan ke dalam reference manager atau ke aplikasi ya yang bisa mengelola sumber citasi itu dengan benar. Kemudian pahami apa maksud tulisan orang lain yang Anda citasi itu agar tidak ada salah pengertian. Ya, lebih bagus lagi Anda mahir dalam membuat parafrase. Jadi kalimat yang dituliskan oleh orang lain Anda rubah ya menjadi kalimat Anda sendiri, tentunya dengan jadi dengan kata-kata sendiri, tapi tidak sekedar mengganti kata, tapi tetap menuliskan sumber acuannya, dan esensi daripada inti kalimat yang Anda kutip itu tetap ada gitu ya, tidak berubah. Nah, ini memang di sini perlu keterampilan dalam membuat parafrase ya, atau kalimat yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang kita citasi. Menghargai hak kepengarangan atau hak atas kekayaan intelektual ya, termasuk karya sesama mahasiswa ya. Kalau nanti Anda mengutip citasi dari skripsi kakak kelas Anda, ya cantumkan ya di dalam tulisan Anda itu dia mengutipnya dari mana. Tuliskan sumber acuan untuk gagasan atau hasil kerja orang lain sebagai pengakuan dan penghargaan. Jadi selalu cantumkan sumber acuan. Citasi ini harus selalu dicantumkan untuk tulisan-tulisan yang memang diambil dari orang lain ya. Ya, jenis karya ilmiah saya kira sudah dibahas sebelumnya ya. Bisa berupa riset artikel ya, communication letter, ini sama seperti artikel review ya, book chapter atau textbook ya, paten, hak cipta dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur karya ilmiah ya. Mungkin sebelum kita masuk ke sini, apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Silahkan, terkait dengan etika penulisan karya ilmiah. Apakah suara saya masih terdengar? Ini mahasiswanya kok sepi-sepi aja ya? Kayaknya berarti. Jelas. Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nah, ini enaknya kalau kuliah online ini ya. Kita nggak tahu yang menyimak dengan yang tidak menyimak ini. Karena semuanya off kamera ini. Baik, kalau begitu kita lanjutkan dulu ya. Tadi kita sudah membahas tentang rambu-rambu ya, terkait dengan penulisan karya ilmiah ya, terutama yang berhubungan dengan etika ya, karya ilmiah yang baik itu seperti apa ya, yang bisa menghindari adanya plagiarisme ya, kemudian tidak boleh melakukan fabrikasi atau falsifikasi data ya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur karya ilmiah ya. Struktur karya ilmiah itu terdiri dari apa saja ya. Pertama judul, kemudian abstrak, latar belakang ya, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih jika ada ya, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Nah, di sini tidak ada tinjauan pustaka ya, karena memang kalau di dalam artikel ilmiah yang berupa jurnal itu biasanya
tinjauan pustaka itu masuk di latar belakang dan pembahasan. Oke, jadi kita bahas dari kalau skripsi biasanya ada judul, halaman muka, abstrak, pendahuluan. Nah, baru di sini ada tinjauan pustaka ya kalau dalam bentuk skripsi. Metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran. Jadi ya secara umum hampir sama gitu ya kan dengan struktur karya ilmiah, cuma bedanya tadi kalau di dalam skripsi tinjauan pustaka biasanya tersendiri walaupun ini sifatnya opsional ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang pertama berkaitan dengan judul, ya, judul dalam karya ilmiah. Jadi, bagaimana cara kita menuliskan judul yang baik? Ya. Judul itu adalah pintu masuk pertama ke dalam suatu makalah ataupun karya ilmiah yang kita buat. Ya. Jadi judul yang bagus itu adalah judul yang bisa menggambarkan apa yang dilakukan oleh si peneliti dengan tulisan yang mudah dipahami, ya, tapi ya tidak bertele-tele, ya, mudah dipahami dan apa ya namanya simple gitu ya, tidak banyak menggunakan kata-kata yang tidak perlu, gitu ya. Tapi menggambarkan isi dari penelitian kita. Jadi judul itu sangat menentukan nasib sebuah makalah, apakah akan dibaca atau tidak. Maka kita harus menuliskannya dengan cermat dan teliti. Kalau kita masukkan judul itu dalam artikel ilmiah ya seperti jurnal, orang kan searching nanti dari kata kuncinya. Kalau lihat judulnya aja udah nggak menarik, orang nggak akan mau baca gitu kan. Jadi judul adalah ringkasan yang paling ringkas dari makalah, tetapi tetap informatif ya, untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang apa yang akan dilaporkan atau apa yang sudah dikerjakan. Jadi judul itu sekali lagi harus bisa menggambarkan apa yang kita kerjakan, ya, tergambar secara informatif di dalam judul itu. Kita sampaikan, ya, poin-poin pentingnya dalam penelitian itu apa yang harus terlihat di dalam judulnya. Ya, jadi poin-poin yang berkaitan dengan penelitian terlihat di dalam judul. Judul harus cocok dengan sub atau isi tulisan dan mengandung unsur kebaruan dan manfaat penelitiannya. Itu yang memang harus bagus ya. Judul sebaiknya ditulis terakhir kali setelah semua bagian makalah rampung ditulis. Ya, tapi kadang-kadang ada juga yang orang yang judulnya sudah ada tapi isinya belum ada gitu ya. Lalu harusnya bagusnya itu kita tulis dulu isinya sampai lengkap, baru kita cari judul yang paling tepat itu seperti apa. Itu kan judul jadi bisa nanti berubah-ubah ketika makalah itu sudah selesai. Nah, baru kita carinya judul yang paling ideal itu seperti apa gitu ya. Memang bagusnya tuh judul itu ditempatkan terakhir ya. Nah, sebelum makalah itu jadi gitu ya. Nah, bagaimana trik kita menulis judul yang baik ya? Ini terkait dengan artikel jurnal ya mungkin ya. Kalau skripsi kan biasanya judulnya ya memang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Tapi di sini trik menulis judul apapun ya, termasuk karya ilmiah dalam skripsi, jurnal, buku dan lain sebagainya, yang terkait dengan apa yang kita kerjakan, ya, maka pastikan bahwa judul kita ini ada daftar kebaruannya. Jadi apa poin penting dalam penelitian kita ini yang menjadi unsur novelty-nya itu harus ada di dalam judul. Ya. Kemudian ide yang ingin disampaikan atau masalah yang akan diangkat dalam penelitian tersebut. Jadi ya memang contohnya misalnya ya judul yang baik itu seperti misalnya kita mau isolasi senyawa aktif bahan alam gitu ya kan. Untuk jadi dalam nanti judul penelitiannya adalah aktivitas anti kanker ekstrak tanaman X sebagai penghambat atau apa namanya
sel kanker payudara misalnya. Jadi kelihatan nanti di situ manfaat penelitiannya untuk apa target dari penelitian tersebut itu diungkapkan gitu. Tapi terkadang judul yang baik itu judul itu kadang hanya menggambarkan prosesnya ya, isolasi dan karakterisasi senyawa aktif anti kanker misalnya. Tapi aplikasinya nanti untuk apa tidak tergambar di dalam judulnya. Kalau dituliskan mungkin terlalu panjang. Nah, memang di sini kita harus perhatikan ya, ada perbedaan penulisan judul proposal dengan skripsi ya. Kalau proposal itu kan kita menuliskan judul apa yang akan kita kerjakan. Jadi kata kuncinya adalah kita belum melakukan penelitian itu, jadi kita baru akan melakukan penelitian. Jadi apa yang akan kita kerjakan itu dilakukan dalam proposal. Ya, contohnya tadi kita mau mengerjakan isolasi dan karakterisasi senyawa aktif anti kanker dari senyawa X. Nah, jadi judulnya ya itu isolasi dan karakterisasi senyawa X sebagai anti kanker untuk payudara misalnya. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan penelitian tersebut, maka saat kita menuliskan skripsi, kita tidak boleh lagi menuliskan isolasi dan karakterisasi senyawa X, tapi kita sudah langsung menuliskan hasil dari penelitian tersebut apa. Oh, hasilnya adalah kita mendapatkan senyawa ini yang bersifat anti kanker. Jadi aktivitas anti kanker senyawa X yang diperoleh dari tanaman ini misalnya untuk pengobatan kanker payudara. Ya, itu contohnya seperti itu. Jadi artinya apa yang ada di dalam judul skripsi itu harus menggambarkan apa yang sudah kita peroleh, bukan apa yang akan kita kerjakan lagi gitu ya. Jadi hasilnya itu harus digambar bahwa itu di, di, di apa yang namanya ya, terlihat apa yang menjadi topik penelitian kita dan manfaatnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk bisa menuliskan judul yang baik ya tadi selain susun daftar kebaruan, kemudian dari ide yang akan disampaikan itu yang akan diangkat dalam topik penelitian itu apa gitu kan. Jadi buat judul yang lebih simpel, bukan kalimat panjang, yang mudah dimengerti. Nah, ini kata kunci yang kedua ya. Jadi dia menggambarkan apa yang kita teliti, tapi jangan dibuat kalimat yang bertele-tele dan berkalimat yang panjang. Dibuat sebuah judul yang simpel. Kemudian cek kembali apakah judul tersebut lebih spesifik pada sasaran yang ingin kita bahas. Maksudnya sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Ya. Jadi ada korelasinya nanti dengan tujuan penelitian. Nah, itulah gambaran ya atau trik bagaimana cara menulis judul yang baik. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau kita menulis judul artikel dalam bentuk jurnal. Ini saya ambil dari Journal of Material Cycle and Waste Management. Judulnya adalah High Compressive Strength of Foam Waste and Polyvinyl Acetate Composite Containing Silica Nanoparticle Filler. Ya. Jadi di dalam judul ini kita bisa melihat ya bahwa dia membuat komposit ya yang memiliki kekuatan ya high compressive strength kompresif, jadi dia memiliki efek kompresif yang sangat kuat yang diproduksi dari home waste, limbah rumah tangga. Jadi ini kebaruannya nih, dia membuat suatu komposit dari limbah rumah tangga dengan polivinil asetat, campuran antara polivinil asetat dengan limbah rumah tangga yang mengandung silika nanoparticle filler. Jadi diisi dengan silika. Ya, apa kebaruannya di sini? Kebaruannya itu adalah ya komposit ini yang mengandung silika nanopartikel ini terdiri dari polivinil asetat dan limbah rumah. Jadi dia memodifikasi suatu bahan komposit ya dari limbah rumah tangga dengan polivinil asetat. Nah, dia memiliki kekuatan yang cukup baik gitu ya, disebut high compressive strength. Jadi, nah, orang akan melihat, oh ini ternyata menarik juga ya judulnya gitu. Nah, sehingga nanti akan melihat gimana caranya dia buat komposit dari limbah rumah tangga yang memiliki kekuatan yang cukup baik gitu ya, dan memiliki ukuran silika nanopartikel sebagai fillernya. Nah, ini
berarti dia prosesnya tergambar, dia yang bikin komposit dari limbah rumah tangga dengan polivinil asetat, terus di dalamnya ada nanopartikel silika sebagai filler. Jadi ini contoh ya, tapi mungkin yang lain bisa ya nanti mencari kalimat-kalimat yang. Jadi kalau kita mau lihat judul-judul yang baik, biasanya kita lihat dari jurnal-jurnal yang sudah bereputasi ya. Pak Sandra, izin Ya. bertanya Pak. Silakan. Kan kalau misalnya, saya sering lihat gitu ya Pak di Siapa ini? media-media, Widya Anggun Pak. Oh Widya, silakan. Di media-media sosial yang lain kayak misalnya nih, orang ini udah menyusun skripsi dan udah di seminar hasil gitu-gitu Pak, tinggal sidang doang. Tapi tiba-tiba dari dospemnya itu meminta dia untuk ganti judul gitu Pak, ganti judulnya yang bisa sampai ngerombak isi-isinya gitu Pak. Nah, kalau kayak gitu itu kenapa bisa kayak gitu ya Pak? Padahal kan sebelumnya juga udah dikonsultasikan ke dosen gitu, ke dosen pembimbingnya ya Pak. Iya, jadi pada kasus tertentu gitu ya, ada pembimbing yang meminta mahasiswa mengganti judul di tengah jalan gitu ya, setelah data itu diperoleh. Nah, ini tentunya kita perlu tahu alasannya mengganti judul itu kenapa ya. Jadi mungkin ya ini ya, dosen yang memberikan topik itu tidak merasa puas dengan data yang diperoleh, atau hasil penelitiannya tidak memberikan novelty yang baru gitu, yang bisa ditonjolkan sebagai data penelitian yang publishable, yang bisa dipublikasikan dengan baik misalnya ya. Karena ada dosen yang memang dia itu idealis gitu ya. Pokoknya hasil penelitiannya itu harus perfect, itu harus sempurna. Kalau datanya nggak bagus, berarti diulang lagi, atau ganti judul lagi. Nah, atau mungkin ada alasan lain ya, karena mungkin keterbatasan dana misalnya, atau alat yang digunakan ternyata tidak tersedia untuk pengukurannya, atau mungkin cara mengerjakannya lebih rumit, dan data yang diperolehnya mungkin tidak maksimal gitu ya. Nah, sebetulnya kan ini bisa kita optimasi dari berbagai aspek gitu ya, tidak harus merombak total judul penelitiannya, mungkin ganti metodenya tapi sampelnya masih tetap sama, atau mungkin sampelnya yang berbeda tapi metodenya sama. Dan ya saya pikir ini sangat tergantung dari kasusnya itu, kenapa mahasiswa itu diminta ganti topik, itu kan harus jelas ya, dari argumentasi pembimbingnya, apakah karena memang data yang dihasilkannya itu tidak maksimal, atau alat yang digunakan untuk pengukurannya tidak ada, atau biaya penelitiannya terbatas, atau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali alasan yang bisa ditelusuri, ya kan? Kalau betul dari alasan yang jelas, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya saya kira ini sangat subjektif berarti ya. Jadi mungkin karena ketidaksukaan pembimbing dengan mahasiswa, ya tiba-tiba meminta mahasiswa tersebut mengganti judul tanpa adanya konfirmasi kenapa judul itu diganti. Gitu. Ini terjadi pada teman Anda atau Anda sendiri atau bagaimana? Sehingga kita bisa tahu gitu kan, kasus baik kasusnya itu ya bisa karena memang proses penelitian yang tidak maksimal, atau bisa karena unsur subjektivitas gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa menjudgment seseorang gitu kan, tanpa kita melihat alasan yang tepat kenapa itu dirubah gitu kan. Nah, jadi harus dilihat dari berbagai aspek, dan argumentasinya yang harus bisa diterima kalau bisa gitu ya. Jadi itu kan berkaitan juga dengan apa ya namanya itu, karir seseorang gitu ya. Kalau saya secara pribadi tidak pernah menginginkan mahasiswa itu
dipersulit untuk lulus gitu ya, karena memang alasannya mungkin karena ya dalam tanda kutip misalnya yang bersangkutan tidak serius dalam melakukan penelitian gitu, sehingga khawatir nanti data yang diperoleh itu tidak maksimal gitu ya. Mungkin dicari penelitian yang lebih sederhana misalnya, yang memungkinkan dia bisa memperoleh data yang maksimal, yang lebih baik. Itu bisa jadi juga sebagai pertimbangan dari dosen ya, mungkin melihat kapasitas dari si mahasiswa tersebut yang kayaknya nggak mungkin dia bisa mengerjakan itu gitu ya, terlalu berat penelitiannya misalnya, sehingga dia ganti topik atau sederhanakan. Nah itu bisa juga seperti itu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan penelitian itu tidak maksimal gitu kan. Jadi harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya. Bisa dari dosennya, bisa dari mahasiswanya, dan bisa juga dari faktor yang lainnya. Oke, gimana? Iya Pak, sama satu lagi, kalau misalnya kasusnya seperti itu berarti, diseminarkan ulang dari seminar proposal gitu lagi ya Pak? Kalau topiknya berbeda 100%, artinya misalnya tadi topik pertama katalis, misalnya. Kemudian dia ubah menjadi bidangnya analitik atau organik misalnya ya. Kan itu yang tadinya misalnya anorganik berubah menjadi organik pasti sangat datanya kan sangat jauh ya. Artinya memang dia 100% berubah judulnya ya harus dari awal lagi, tetap di seminar proposal kan. Kecuali kalau perubahannya itu tidak terlalu drastis gitu ya. Mungkin dia hanya ganti sampelnya saja. Nah, itu tidak perlu lagi seminar proposal gitu. Kalau metodenya masih sama atau mungkin metodenya hanya berubah sedikit nggak masalah gitu. Kecuali kalau dia total mengganti metode ya berarti harus diulangi lagi seminar proposal. Ini Baik pernah Pak, terjadi terima juga kasih. ya pada mahasiswa bimbingan saya dulu yang bersangkutan ya saya berikan topik penelitian kemudian tiba-tiba menghilang. Nah, kalau dia sih memang tidak serius untuk mengerjakan penelitian yang saya berikan sampai kira-kira sampai hampir 1 tahun dia tidak mengerjakan. Kemudian dia tiba-tiba datang lagi meminta topik kerjaan saya. Padahal saya waktu itu sudah hopeless ya, saya udah oke lah, mungkin dia memang tidak mau melakukan penelitian ini nggak masalah gitu kan. Akhirnya ketika dia datang ke saya lagi minta untuk mengganti topik yang lain ya, saya angkat tangan waktu itu. Nah, saya nggak punya topik yang baru dan silakan cari dosen yang lain saja kalau memang Anda mau mengerjakan penelitian yang berbeda gitu kan. Dan ini juga kan sudah hampir lewat 1 tahun misalnya. Akhirnya ya karena dia sudah mau apa namanya itu DO ya mungkin karena sudah mau 7 tahun gitu ya perkuliahannya ya dia dicarikan topik penelitian yang mudah oleh dosen yang lain yang bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Gitu. Ya, itu bisa aja seperti itu ya. Jadi akhirnya ya dia harus seminar proposal lagi dan seminar hasil dan tahapan yang harus diikuti seperti yang dia kerjakan sebelumnya gitu. Karena topiknya jelas berbeda. Demikian. Ada lagi? Oke, nah sekarang kita bahas dari yang sederhana dulu lah ya dalam penulisan skripsi ini ada yang namanya bagian awal ya, sistematika penulisannya ini sangat mudah sebetulnya ya kalau untuk yang lembar sebelum kita masuk ke konten ya, bagian pendahuluan gitu ya, bukan bagian pendahuluan ya, sampul muka ya atau disebut bagian awal ya, halaman sampul, halaman pengesahan, pernyataan. Nah, di sini ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar laporan. Mungkin yang agak susah itu menyusun abstrak ya. Kalau yang lain-lain kan sudah template-nya sudah jelas ya. Tinggal Anda ikuti aja. Nah, kemudian bagian utama. Nah, ini yang kadang-kadang yang paling banyak biasanya kesulitan mahasiswa untuk menuliskan itu di bagian ini. Ya. Ada 5 bab 1, bab
pendahuluan, kemudian bidang pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, simpulan dan saran, kemudian daftar pustaka. Sama nanti bagian akhir itu ada lampiran yang berisi data-data hasil penelitian. Nah, kita mulai dari bagian muka dulu ya, atau bagian awal. Jadi Anda bisa lihat contoh penulisan skripsi itu di pedoman kita. Saya kira ini sudah ada. Jadi, ini contoh halaman sampul, ada judul penelitiannya, ya, kemudian di sini tulis nama, tidak perlu pakai name, ya, skripsi, kemudian logo, dan alamat instansinya, ya, program studi kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, tahun Masehi dan Hijriah. Nah, yang sering terjadi dalam tulisan ini adalah kadang template ini tidak seragam, gitu ya. Logonya terlalu besar, terlalu kecil. Makanya di sini saya seragamkan. Logo ini maksimal 5 x 5 cm. Jadi jangan terlalu besar ya, ukurannya. Kemudian ukuran hurufnya 14 ya, spasinya 1,5. Karena ada yang 2, ada yang 1 ya, itu harus diseragamkan juga ya dari sisi penulisan. Kemudian halaman sampul yang bagian dalam isinya adalah sama seperti tadi, judul, tapi di sini ada tulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, tulis oleh siapa, NIM-nya berapa. Nah, baru di dalam ini ada tercantum NIM-nya. Kemudian di lembar pengesahan juga perlu diperhatikan di sini ya, judul, nama, NIM, program studi fakultas, menyetujui pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, pembimbing 1 ini biasanya pembimbing dari dalam ya, pembimbing dari dosen tetap, pembimbing 2 adalah pembimbing luar. Kemudian halaman pengesahan ujian, di sini juga sudah ada formatnya, saya kira sudah jelas ya, mengetahui penguji, pembimbing, dan seterusnya. Lalu yang terpenting lagi adalah halaman pernyataan originalitas. Di sini halaman yang mengklaim bahwa skripsi Anda ini memang betul-betul karya ilmiah yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ya, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai skripsi atau karya ilmiah pada perguruan tinggi lembaga manapun. Jadi ini menyatakan originalitas karya ilmiah dari yang bersangkutan. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke abstrak sekarang ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan abstrak? Ya, kadang-kadang mahasiswa masih belum paham sepenuhnya ya cara menuliskan abstrak itu seperti apa. Jadi abstrak itu ya merupakan ulasan singkat atau ringkasan mengenai apa yang dilakukan dalam penelitian itu, ya. Dari mulai alasan penelitian dilakukan. Jadi ada tujuan penelitian dilakukan itu apa, ya. Kenapa itu dilakukan, ya. Lalu pendekatan atau metode yang dipilih, hasil-hasil yang penting terkait dengan penelitiannya, kesimpulan utama dari hasil kegiatan penelitian. Jadi ada 4 aspek sebetulnya yang perlu dilakukan dalam abstrak. Pertama apa? Pertama adalah latar belakang atau argumentasi penelitian itu dilakukan, ya, atau bisa juga dalam digabungkan dengan tujuan penelitian, alasan penelitian dan tujuan penelitiannya. Yang kedua, metodenya, ya, metode yang dipilihnya apa? Bagaimana cara mendapatkan datanya? Yang ketiga, hasil yang diperolehnya seperti apa? Nah, yang keempat, yang kadang-kadang kita miss setelah hasil itu kadang-kadang orang tidak bisa menentukan. Ketika kita mendapatkan hasil, bagaimana ini kesimpulannya? Apakah tujuan penelitiannya tercapai atau tidak? Itu disampaikan di abstrak, gitu ya. Jadi itu yang abstrak yang baik itu harus ada mencakup 4 aspek tadi. Kemudian ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ini wajib ya. Jadi harus ada 2 bahasa. Narasi dibuat dalam bentuk 1 paragraf. Jadi tidak boleh dibuat lebih dari 1 paragraf, digabung dalam 1 paragraf. Panjangnya tidak lebih dari 200 kata. Jadi dibuat lebih simpel ya abstrak. Kalau bisa jangan lebih dari 200. Jadi abstrak ini secara sistematikanya atau apa namanya itu strukturnya ya. Pertama terdiri dari rumusan masalah atau tujuan penelitian. Apa yang mau dikerjakan? Bagaimana metodenya? Hasil penelitiannya bagaimana? Ya, dengan penekanan pada temuan baru dan implikasi disajikan secara informatif dan faktual. Jadi itu yang mungkin harus
masukkan di dalam struktur abstrak. Pengacuan pustaka, gambar, dan tabel tidak diperkenankan. Jadi dalam abstrak tidak ada yang namanya gambar, tabel, citasi, nggak ada. Nggak boleh dicantumkan di situ. Ya. Jadi abstrak itu murni apa yang kita tuliskan, ya, tidak ada citasinya dari orang lain. Gitu. Walaupun kita menggunakan metode A misalnya, ya, tapi tidak perlu dicantumkan citasi. Ya. Termasuk juga gambar ataupun tabel. Nah, singkatan hanya digunakan jika masih digunakan lagi dalam bagian abstrak. Jadi kalau kita mau menyingkat, itu harus dituliskan dulu kepanjangannya apa. Ya, karena kadang orang tidak tahu maksudnya singkatan ini apa sih sebetulnya. Dia muncul di abstrak tapi dia tidak sebutkan. Contohnya HPLC gitu, High Performance Liquid Chromatography, ya, atau misalnya metode SEM, ya, scan electron microscope misalnya. Itu harus dijelaskan, ya, masing-masing singkatan itu apa kepanjangannya, ya. Kalau dalam abstrak harus ada, ya. Kemudian pastikan tidak ada kesalahan ejaan, tata bahasa atau ungkapan, terutama dalam bahasa Inggris, ya. Ini Anda bisa menggunakan Grammarly. Kalau Anda ingin memastikan apakah ejaan yang Anda buat itu sudah tepat, kalimatnya, vocabulary-nya, susunannya, ya, dan apa namanya itu, grammar-nya, ya, itu bisa dicek dengan menggunakan pengolah data yang sudah dalam komputer, ya, untuk mengecek kebahasaan tersebut. Ya, misalnya dengan tadi aplikasi Grammarly, ya, aplikasi Grammarly itu kan ada yang gratis, ada yang berbayar, ya, tapi yang kalimat-kalimat yang sederhana itu bisa sebenarnya menggunakan aplikasi yang gratis, ya. Nah, tidak terlalu banyak yang dicek. Kemudian, nah, kalau kita menggunakan mesin penerjemah, ya, seperti misalnya Google, ya, Google Translate untuk abstrak, jangan kita langsung percaya begitu saja, ya, hasil terjemahan tersebut. Kita periksa ulang, ya, mutu luaran dari segi keterbacaan. Kadang-kadang kan kalau kita terjemahkan kata per kata dengan satu kalimat itu beda, ya. Oh, maksudnya ke sini, tapi ternyata begitu kita buat kalimat kok hasilnya beda gitu. Tidak nyambung. Nah, ini makanya harus diperiksa lagi, ya. Kemudian pada bagian akhir dicantumkan kata kunci, ya. Kata kunci ini adalah bagian dari abstrak yang menjadi keyword, ya, atau apa namanya, kata penting lah, ya, yang memang menjadi bagian dari abstrak tersebut, ya, yang mencirikan dari penelitian kita, ya. Tidak lebih dari 5 kata dituliskan menurut abjad alfabet, ya. Jadi ini juga kadang-kadang suka ini, ya, mahasiswa kadang-kadang suka nggak mengikuti aturan, ya. Nah, kalau dalam penulisan skripsi, jadi penulisan abstrak ini seperti ini, ya. Nama, ya, siapa yang menulis, kemudian judulnya, ya, contohnya seperti ini, sintesis dan karakterisasi Fe2 RNA sebagai adsorben gelombang elektromagnetik, ya. Adsorben gelombang. Ya, ini kan judulnya sangat singkat, ya. Jadi dia mensintesis adsorben dari Fe2La2TiO2 gitu, ya. Kemudian dicek karakterisasinya dengan menggunakan XRD, SEM-EDS, dan lain sebagainya. Jadi ada sintesis material adsorban gelombang elektromagnetik berbasis adsorban bertujuan untuk membuat material yang dapat berfungsi sebagai peredam paparan gelombang elektromagnetik, peralatan elektronik, telekomunikasi, ya. Jadi ini untuk meredam apa yang namanya itu. Kalau kita menggunakan HP untuk telepon, katakan gelombang elektromagnetiknya itu kan bisa membahayakan diri kita, ya, kalau dalam waktu yang lama, dan di situ mungkin ditambahkan material tertentu yang bisa berfungsi sebagai adsorben. Nah, ini kan kelihatan, ya, tujuan penelitiannya apa, kemudian tahapan kerjanya bagaimana sampai hasilnya seperti apa. Ini ada kata kunci, ya, adsorben, gelombang elektromagnetik, perpresipitasi, kemudian SEM-EDS.
Nah, atau contoh yang lain misalnya dalam bahasa Inggris ya, hanya abstraknya ya, yang tulis dari ini orang Bogor ya, dari IPB saya lihat ya, waktu saya ambil. Emilia Fatmawati, ethanolic extract of Egonia polyantha leaves and its fraction as alpha amylase inhibitor. Jadi dia mengekstrak senyawa aktif dari tanaman ini ya, dari daun Egonia polyantha ini menggunakan ekstraksi etanol dan fraksinasi sebagai inhibitor alpha amylase. Jadi dia mengekstrak untuk mendapatkan senyawa anti diabetes ya, inhibitor alpha amylase. Egonia polyantha dikenal dengan daun salam di Indonesia ya, dan banyak digunakan sebagai tanaman herbal untuk mengobati berbagai penyakit termasuk diabetes. Tujuan dari penelitian ini adalah objective of this research are to obtain the active fraction of ethanolic salam leaf which inhibitor again alpha amylase activity and identify phytochemical constituent of the fraction. Crude extract, vaksinasi by liquid extraction. Nah, ini berarti metodenya. Ya, kemudian dipisahkan dengan menggunakan vaksinasi, peneksan, etyl asetat dan air. Semua fraksi menunjukkan aktivitas inhibitor terhadap alpha amylase dengan aktivitas tertinggi sebesar 22,5%. Ya. Hasil uji fitokimia menunjukkan terdapat senyawa alkaloid, flavonoid dan saponin dari semua fraksi yang aktif. Nah, di sini juga tidak ada penjelasan ya bagaimana implikasi dari penelitian ini terhadap pengembangan obat anti diabetes. Harusnya ada ya. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun salam berpotensi sebagai senyawa aktif anti diabetes misalnya. Nah, pentingnya alkaloid, alpha amylase, egonia, flavonoid dan saponin. Ini ditulis secara alfabetik ya. Jadi ini sangat simpel ya, paling berapa kata ya contohnya ya dalam bahasa. Jadi tidak sampai 200 kata ya. Nah, itulah contoh cara penulisan abstrak yang baik ya. Walaupun mungkin nanti bisa dimodifikasi lagi ya dari sisi metodenya, dari sisi hasilnya, itu kan tergantung dari topik penelitiannya. Kemudian ini kata pengantar juga ucapan terima kasih ya, terutama kepada pembimbing 1. Itu urutannya pertama pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian penguji 1, penguji 2, baru nanti kaprodi, dekan dan seterusnya. Jangan ini aturan yang perlu dituliskan seperti ini ya, yang sudah berlaku di program studi kimia. Daftar isi mencakup memuat secara menyeluruh isi dari karya tugas akhir sebagai petunjuk bagi pembaca yang berminat membaca keseluruhan. Disusun berdasarkan bab dan subbab dengan memperhatikan apakah pola yang dianut adalah pola umum ya. Maksudnya pola umum itu ya seperti yang dicontohkan di sini gitu ya. Jadi ada tab indennya atau dia kata kita terna. Seperti ini contohnya. Kata pengantar daftar isi dan ini kan pakai huruf Romawi ya. Sedangkan dari mulai pendahuluan itu sudah menggunakan huruf Arab gitu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini titik penulisan subbabnya ya, 1.1, 1.1 tidak ada lagi titik di sini ya, maksudnya tentang 2.1. Nah, kalau ada sub-subbab ini menjorok ke dalam gitu ya, sesuai dengan tuntutan subbabnya tadi. Jadi seperti ini cara penulisan yang baik. Kemudian daftar tabel ditulis dengan halaman yang terpisah ya, dilengkapi dengan nomor halaman. Misalnya tabel 1 komposisi kimia buah sukun. Nah, halaman 11. Tabelnya dikasih huruf tebal, halamannya dikasih huruf tebal ya, di bold ya. Kemudian urutannya tabel tidak ada tabel 11, tidak ada tabel 21. Jadi urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Tidak perlu menuliskan sesuai dengan babnya ya. Jadi ini berurutan dari mulai tabel 1 sampai tabel sekian itu dari bab 1 sampai bab 5. Ya. Kemudian daftar gambar juga sama ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 dengan urutan yang sesuai dengan penomoran halamannya ya. Dia terletak di mana. Begitu pula dengan daftar lampiran. Ya, sama seperti yang daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampirannya ya. Jadi ini untuk halaman muka saya kira sudah cukup jelas ya, tidak perlu lagi dijelaskan. Nah sekarang
saya masuk ke bagian utama. Apalah, kita bahas sedikit aja ya. Jadi di dalam bagian utama istilah yang namanya pendahuluan, tujuan pustaka, metode penelitian, ya, hasil dan pembahasan, simpulan, daftar dan saran, daftar dan tampilan. Kita mulai dari pembahasan bab 1 dulu ya. Kalau yang tadi kan sudah cukup jelas ya. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan dalam penulisan ya oleh mahasiswa. Ya. Jadi kadang saya kalau membaca skripsi itu saya selalu membaca bab 1-nya dulu. Kalau bab 1-nya sudah oke, sudah jelas, sistematikanya sudah bagus, baru saya belajar ke bab yang lain. Karena bab ini ya, untuk menggambarkan ya. Jadi di dalam bab 1 atau pendahuluan itu memuat latar belakang atau alasan kenapa dilakukannya penelitian. Kemudian tujuan penelitian dan hipotesis. Ya. Nah, di dalam pendahuluan juga dijelaskan rumusan atau pendekatan masalah. Ya. Jadi, rumusan masalahnya apa? Lalu alasan pemilihan masalah tersebut. Kenapa masalah tersebut diangkat? Ini biasanya ada di latar belakang. Ya. Sehingga di sini kita perlu memastikan, ya, dalam penelitian itu apakah ada argumentasi yang jelas, ya, apa yang membuat Anda tertarik untuk meneliti atau untuk memilih topik tersebut. Nah, itu harus dijelaskan secara sistematis, tapi tidak bertele-tele, ya, tidak berbelit-belit. Ya, biasanya latar belakang itu cukup jelaskan kenapa, misalnya tentang anti diabetes. Ya. Bagaimana sih perkembangan populasi penyakit diabetes yang ada di Indonesia, misalnya sekarang ini. Nah, itu diawali dengan ternyata seiring dengan misalnya kemajuan teknologi, pola pola hidup dan pola makan orang itu sudah mulai berubah gitu ya, sehingga menyebabkan munculnya berbagai penyakit-penyakit gangguan metabolisme. Salah satu penyakit gangguan metabolisme yang paling banyak diderita di Indonesia dengan urutan nomor sekian adalah diabetes misalnya. Ya. Nah, diabetes ini biasanya disebabkan oleh karena apa? Gitu kan. Jelasin di awal, dan terus kemudian kita masuk ke berikutnya, pengobatan diabetes dengan menggunakan obat sintetik memiliki efek samping, sehingga perlu dikembangkan pengobatan dengan menggunakan tanaman-tanaman herbal yang ada di Indonesia gitu, sebagai salah satu kekayaan kearifan lokal yang ada di negara kita misalnya. Nah, setelah itu baru kita paparkan ya, kenapa kita memilih jenis tanaman itu, karena ini. Nah, itu ada penjelasan di dalam latar belakang. Kenapa kita mengangkat alternatif tanaman itu ya. Jadi biasanya latar belakang itu dimulai dari hal yang spesifik, faktual, dan pendapat yang mendasari dilakukannya penelitian. Ya. Kenapa sih saya mau meneliti tentang anti diabetes? Apa sih keuntungannya? Apa manfaatnya untuk masyarakat dan lain sebagainya? Nah, itu biasanya diawali dengan pemikiran-pemikiran yang logis tadi ya. Didukung dengan telah pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian yang terkait dengan sintesis atau mungkin isolasi senyawa-senyawa aktif yang berkaitan dengan anti diabetes. Lalu ini contoh ya tadi ya. Contohnya misalnya kalau yang lain ya tadi berkaitan dengan sintesis adsorben ya, berarti kenapa sih ternyata sekarang penggunaan ponsel yang sangat ini untuk aktivitas itu ternyata memberikan efek samping karena adanya radiasi gelombang elektromagnetik ya. Radiasi gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam waktu yang lama itu akan menyebabkan gangguan pada fungsi otak atau apa, menurut siapa itu contohnya ya. Sehingga perlu dikembangkan satu material adsorben yang memang bisa
digunakan sebagai penangkal radiasi dari gelombang elektromagnetik. Nah, itu contohnya di situ sudah dijelaskan ya argumentasi kenapa sih saya mengangkat topik ini. Gitu. Ada di dalam latar belakang. Jadi dijelaskan ya pentingnya penelitian itu dilakukan. Untuk apa? Ya tujuannya atau untuk apa manfaatnya. Jadi diuraikan juga alasan teoritis atau alasan praktisnya perlunya penelitian dilakukan. Bagaimana masalah tersebut dapat dipecahkan dan manfaat dari penyelesaian masalah. Ya. Nah, kemudian selain argumentasi penelitian yang wajib ada di dalam latar belakang itu adalah state of the art. Ya. State of the art itu apa? Keterkaitan antara penelitian kita dengan penelitian-penelitian orang lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi posisi penelitian kita ini ada di mana? Ya, kalau kita lihat pengembangan adsorben itu sudah sampai sejauh mana sih material yang digunakan sejauh ini menggunakan apa? Kemudian apa kebaruannya dibandingkan dengan penelitian-penelitian orang lain sebelumnya. Nah, itu yang penting harus jelas tersurat dalam latar belakang penelitian. Harus tersurat atau tersirat, walaupun tidak disampaikan secara langsung, tapi orang akan menangkap. Oh, ternyata si penelitinya akan membuat suatu material adsorben untuk penangkal radiasi gelombang elektromagnetik dengan menggunakan bahan dari ini. Nah, orang lain belum pernah melakukan itu, gitu. Sehingga terlihat kebaruannya di situ, ya. Jadi sekali lagi dalam penulisan latar belakang tonjolkan apa yang menjadi alasan utama argumentasi penelitian Anda itu dilakukan. Kenapa? Apa itu diangkat? Kepentingannya apa, manfaatnya? Lalu setelah itu buat state of the art yang menghubungkan penelitian Anda dengan penelitian lain sebelumnya. Sehingga muncul novelty atau kebaruan dari penelitian Anda itu adanya di mana? Atau sisi kebaruannya itu ada di mana? Ya. Nah, itu harus muncul di dalam latar belakang. Jadi tidak perlu buat banyak-banyak, yang penting sistematikanya jelas, ya. Tersampaikan dengan baik. Ya. Itu berkaitan dengan latar belakang penelitian. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke perumusan masalah. Jadi perumusan masalah itu apa sih sebetulnya? Perumusan masalah adalah pencantuman variabel-variabel penelitian yang ingin kita gunakan dalam penelitian ini, ya. Fokus pada kata kunci utama, ya. Jadi deskripsi variabel studi, ya, itu harus menjadi pertimbangan ketika kita merumuskan masalah. Contohnya tadi kalau kita membahas tentang material adsorben, bagaimanakah karakteristik material adsorben yang dibuat dari sintesis antara ini dengan ini? Tinjau dari keseragaman molekul misalnya, atau dari fungsi kemampuan adsorpsinya, gitu kan? Itu berarti kan variabelnya ukuran molekul, keseragaman molekul sama kemampuan adsorpsi. Nah, itu yang kita lihat di situ sebagai variabel studi yang akan digunakan. Sehingga itu harus muncul di dalam rumusan masalah. Ya. Untuk memperjelas rumusan masalah biasanya dibuat bentuk pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Apakah ya material adsorben yang disintesis dari zat A dengan zat B memiliki karakteristik yang baik, ya, untuk diaplikasikan dalam material adsorber alat telekomunikasi misalnya, atau ya pokoknya bisa dibuatlah ini mungkin ya kalimat pertanyaannya yang mengarah kepada tujuan penelitian kita. Jadi dalam uraian rumusan masalah itu harus tercakup variabel yang akan digunakan dalam penelitian itu, ya. Dalam penelitian tersebut apa yang menjadi kriteria
utama atau yang menjadi komponen utama yang akan diteliti, ya, sehingga memberikan gambaran tentang tercapainya hasil penelitian itu berdasarkan variabel tadi. Ya. Jadi di sini perlu ada keterampilan dan pilihan Anda memilih variabel-variabel penelitian yang sesuai dengan topik atau tujuan penelitian tersebut. Ya. Nah, sedangkan tujuan penelitian adalah pernyataan singkat tentang tujuan yang akan dicapai sebagai upaya pemecahan masalah atau pemahaman di dalam fenomena yang akan dijelaskan dalam masalah. Gunakan kata kerja yang hasilnya dapat diukur, ya. Misalnya mengetahui kinerja material adsorben berdasarkan parameter ini. Jadi ada ininya, ada batasan ininya apa? Kategori apa namanya itu kata kerja yang bisa digunakan untuk itu ukur ya. Kalau mengetahui berarti kan ada hasilnya, atau membandingkan, atau menelusuri perbedaan, atau apa ya namanya, menghitung nilai, ya kalau menghitung nilai kapasitas absorpsi misalnya, menentukan kapasitas absorpsi kan nanti ada nilainya, menentukan kapasitas absorpsi berapa atau kapasitas absorpsinya. Nanti di kesimpulannya kapasitas absorpsi dari material adsorben ini memiliki kemampuan yang baik sebagai adsorben atau penangkal radiasi gelombang elektromagnetik, gitu ya, dengan lihat dari nilai ininya. Gitu. Jadi di situ terlihat ya dalam tujuan penelitian ini target yang ingin dicapai sesuai nggak dengan variabel-variabel dari permasalahan-permasalahan yang tadi dirumuskan, ya. Lalu nanti terakhir manfaat penelitian ya ditulis sebagai kegunaan hasil penelitian itu bagi kepentingan pengembangan efek. Jadi kalau manfaat dengan tujuan penelitian ini harus beda ya. Kalau tujuannya itu untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, tapi kalau manfaat itu setelah kita menjawab hasil penelitian itu dengan hasil yang kita peroleh, apa langkah selanjutnya untuk kepentingan pengembangan efek. Oh ternyata ini bisa dikembangkan sebagai material adsorben untuk apa namanya tadi misalnya barang elektronik misalnya ya. Sehingga nanti memiliki kemampuan kapasitas adsorpsi yang optimal dan bisa digunakan dalam perangkat-perangkat teknologi tertentu. Ya itu contohnya ya. Jadi harus ada kontribusi dalam pengembangan efek atau pengambilan kebijakan ya untuk kepentingan profesi maupun masyarakat. Nah inilah bagian penting daripada bab 1 ya, yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nanti kita akan sambung lagi ke hipotesis dan tinjauan pustaka ya, mungkin karena waktu kita sudah habis. Saya pikir untuk bagian inti daripada skripsi itu memang lebih banyak di apa ya, ditekankan ya kepada mahasiswa terutama karya ilmiah ya itu semua harus terutama bab 1 ini harus memberikan harus dibuat dengan sistematika yang baik ya, yang benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam pedoman. Ya, saya kira itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apakah mau ada yang mau tanyakan lagi? Silakan sebelum kita tutup. Tidak ada? Tidak, Pak. Nanti materinya akan saya share ya di WA Group. Seperti biasa, kalian nanti membuat resume sebagai bukti perkuliahan kita hari ini dan menguploadnya di kolom tugas di AIS. Ya. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi minggu depan dan kita akan lanjutkan nanti ke pembahasan berikutnya tentang poin-poin dalam penulisan skripsi ya yang belum kita bahas, yaitu di
bab 2 tinjauan pustaka, metode dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.